Sudah berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alwi dan saya itu kuli bangunan, teman-teman. Tahun ini tuh tahun politik, pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Tapi jangan salah, kuli bangunan ikut berpesta. Pesta panen baju partai, teman-teman. Kalian baju baru 1 minggu sekali, kuli bangunan tergantung pemilu. Makanya kuli bangunan kalau pilih presiden bukan berdasarkan siapa nih yang kerjanya bagus, tapi baju siapa nih yang dipakai kerja bagus. Kalau saya paling suka baju partai yang logonya pohon beringin, Bang. Soalnya kalau saya kepanasan saya bisa berteduh. Cuma di tahun sekarang berbeda pandangan politik sangat bahaya, teman-teman, karena bisa menimbulkan konflik gitu. Ya maksud saya orang yang merasa dirinya pintar berpolitik, kenapa tidak ambil contoh ke kuli deh? Kita kalau kerja baju partainya beda-beda, tetap akur bikin rumah. Iya kan? Karena kalau kuli bangunan bekerja berdasarkan visi misi baju partai yang dia pakai, kacau, teman-teman. Karena Indonesia ini bisa maju, teman-teman. Kalau kita ambil analoginya sama kayak kuli bangunan bangun rumah. Rumah ini bisa jadi karena kuli ini saling bahu-membahu membuat rumah dengan satu arahan dari mandor. Cuma yang jadi masalahnya, rumah yang sekarang yang lagi dibangun, kuli-kulinya saling sikut biar bisa jadi mandor. Karena apa? Kalau mandor punya uang, punya kuasa. Ada di lingkungan saya, Bang, kuli bangunan baru 2 tahun jadi kuli, masih muda banget, tiba-tiba mau jadi mandor. Ya maksud saya kerja dulu kuli. Pemilik rumah sudah bikin aturan loh, kuli bangunan baru boleh pulang kerja kalau jam 5, terserah kau mau kemana. Mau ganti baju partai, mau bantuin kuli yang lain, terserah, tapi jam 5 dia pulang jam 3. Takutnya terjadi gosip antara kuli yang lain begitu. Ya enak ya dia bisa pulang jam 3. Enak lah, dia kan anak mandor. Ini kisah nyata ya, kisah nyata. Di proyek Indonesia Maju. Ada Bang di Makassar, proyek Indonesia Maju ada. Proyek perumahan. Ada lagi kuli bangunan terlalu banyak gini, rambutnya warna putih, terlalu ngebet mau jadi mandor, tiba-tiba di proyek azan. Kau kan mau jadi mandor, kenapa azan? Mandor tuh tidak perlu kau jago azan, yang penting kau jago ngecor. Banyak itu dia yang pusingnya hidup orang, tiba-tiba ngelarang anak muda main bola. Iya, orang kan mau main bola, dikasih bola Pak, jangan dikubur mimpinya. Ada lagi Bang di lingkungan saya, kuli bangunan disuruh sama pemilik rumah ngurus ruang tamu, dimana kita tahu ruang tamu adalah ibu kota dari segala rumah. Tapi ibu kotanya masih banjir, banyak polusi. Tiba-tiba ngebet jadi mandor, kita sih tidak masalah karena kuli ya wajar ada kekurangannya kan. Cuma yang jadi masalah ketika dia mau jadi mandor, tiba-tiba ngelempar saya akan kemerdekakan rumah yang lain. Yang kita tidak percaya. Iya kan? Ngurus ruang tamu aja tidak becus, ini mau ngurusin dapur rumah orang lain. Terakhir, dia bukan kuli, cuma ada di lingkungan proyek. Cuma ibu-ibu kantin yang sering jual kerat dinding yang logonya banteng, tahu? Merasa dirinya punya kuasa karena dia anak mandor yang pertama. Kerjanya cuma ngecengin mandor yang sekarang. Ih, mandor yang sekarang kalau bukan kantin saya, kasihan deh. Tapi ini bukan tentang mandor, teman-teman. Ini tentang rumah yang ingin kita bangun. Rumah yang sejahtera, bebas dari korupsi, tapi percuma punya mandor gelar insinyur, turun ke gorong-gorong kalau mau kerja izin dulu ke ibu kantin. Tipis-tipis ya teman-teman. Saya Alwi, saya itu kuli bangunan teman-teman.
Saya buang puntun rokok di kejaksaan. Saya itu jadi kuli karena di keluarga saya kuli bangunannya sudah jadi dinasti. Iya, bapak saya mandor, om saya pengawas proyek. Karena keluarga saya banyak kuli, saya tuh sering diajarin begitu. Alwi, pokoknya bapak tidak mau kau jadi kuli. Pokoknya kau harus potong generasi kuli di keluarga kita. Bapak saya bilang begitu, saya di samping masang ubin. Tidak dipaksa sih, tapi dilatih. Tenang nak, nanti bapak bukain jalan. Kebetulan pengawas paman kamu kok. Mungkin situasi seperti itu teman-teman pernah terjadi di keluarga politisi. Mungkin ya, mungkin. Mungkin ada bapak-bapak bilang sama anaknya, nak, pokoknya bapak tidak mau kau jadi politisi. Kau fokus jual pisang saja. Pokoknya kau harus potong generasi politik di keluarga kita. Bapaknya bilang begitu, anaknya di samping jadi cawapres. Tenang nak, nanti bapak bukain jalan. Kebetulan pengawas paman kamu kok. Mungkin ya. Cawapres Uganda. Bicara masalah kasus, teman-teman, ada banyak banget kasus di sosmed itu saling hujat cuma karena berbeda pandangan politik. Ya maksud saya orang yang merasa dirinya pintar berpolitik, kenapa tidak ambil contoh ke kuli deh? Kuli bangunan kalau kerja, baju partainya beda-beda, tapi akur bikin rumah loh. Iya kan? Iya kan? Iya. Benar. Karena kalau kuli bangunan bekerja berdasarkan visi misi baju partai yang dia pakai, kacau. Iya. Karena Indonesia ini bisa maju, teman-teman, kalau kita ambil analoginya sama kayak kuli bangunan membangun rumah. Rumah ini bisa maju karena kuli-kulinya itu saling bahu-membahu membuat rumah dengan satu arahan dari mandor, pemimpin proyek. Cuma yang jadi masalah, rumah yang sekarang yang lagi dibangun, kuli-kulinya saling sikut karena mau jadi mandor. Karena mandor punya uang, punya kuasa. Jadi kuli ini saling sikut berdasarkan visi misi partai yang dia pakai, sehingga banyak menimbulkan kasus-kasus yang berat. Ada kuli bangunan baru 2 tahun jadi kuli, masih muda banget, pengalaman minim, tiba-tiba mau jadi mandor. Iya kan? Maksud saya kerja dulu kuli. Belajar dulu masang ubin. Jangan tiba-tiba ganti baju partai.